Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tiada kata yang pantas selain ucapan syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita ucapkan, karena Allah jualah yang mempertemukan kita pada malam hari ini di tempat kediaman saya ini dalam rangka menyambut pesta demokrasi yang kita harapkan tentunya berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Selawat berangkai salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini yang pertama saya mengucapkan terima kasih para Ustadz Muhammad Hendro SPDI selaku Ketua FKSMM, kemudian Ustadz Zulkarnain Damanik malam hari ini yang memimpin acara kita, kemudian Ustadz Samsir Lubis juga, dan di sampingnya nih luar biasa lantunan ayat suci Al-Quran tadi ini menyentak sanubari kita dengan lagunya yang sangat luar biasa. Tentu saja terima kasih hadir juga Ustadz Epi Patahanan Rahab ya. Ini kadang-kadang kalau dengar yang merdu gitu kita sangat tersentuh tentu saja. Kemudian ada Ustadz Jalaluddin ya. Ya, beliau sekarang sudah Ustadz, jadi kita harus hargai itu, ya kan? Kemudian di sebelahnya ada Ustadz Basori, ini Ustadz yang sudah lama saya idolakan juga, karena anak saya juga sempat saya titip ke beliau. Dalam mendidik anak ini sangat luar biasa, dengan kasih sayang. Nah inilah, makanya kenapa pesantren waktu itu ditangani mereka, beliau ini bagus, tapi alhamdulillah sekarang sudah memimpin pesantren sendiri bersama Pak Slamet Riyadi ya, sama Pak Epri tentunya. Mudah-mudahan pesantren yang dipimpin beliau-beliau ini bisa maju pesat dan melahirkan anak-anak didik yang luar biasa ya. Kemudian Ustadz Saryaman ada juga ya, saya kelewatan ya. Maaf Ustadz, dosa saya nanti sama Ustadz ini nggak bisa ini main-mainin. Ustadz Salman SE ya, ya beliau juga luar biasa ya, di mana-mana hadir. Nah ini yang patut kita contoh juga. Tadi sampai ke Ustadz Saryaman ya, Ustadz Saryaman, nah ini perlu saya sampaikan juga. Ini nggak buru-buru ya Pak ya, santai-santai dulu ya. Ya, makin malam makin apa nanti kita? Hening makin apa? Nanti kita matikan lampunya ketika sudah mulai zikir dan doa ya kan. Ustadz Saryaman ini sekarang ini selalu bersama saya, karena beliau membantu saya dalam menjalankan travel umroh Lentera Al-Fuadi. Dan insya Allah nanti bulan Maret beliau akan berangkat kembali yang kedua. Dan tentu saya juga kebetulan banyak ustadz di sini. Saya ingin mengajak semua para ustadz bergabung bersama saya, dan kebetulan Ustadz Dr. Puji Rahmadi menyerahkan kepada saya untuk mengatur ustadz-ustadz yang ada di sini, masyarakat yang di sini. Kalau berangkat umroh nanti dengan cara saya, nanti kita bahas lebih lanjut lagi tersendiri ya. Saya ingin ya, punya hati saya, keinginan saya memberangkatkan ustadz-ustadz yang di sini. Caranya nanti kita diskusi sendiri. Itulah, karena saya lihat banyak ustadz yang belum berangkat ke sana, sementara banyak orang-orang yang berangkat bolak-balik. Itu dalam pikiran saya, karena ada jalan saya untuk memberangkatkan ustadz. Dan nanti bisa ditanya Ustadz Saryaman, kenapa saya bisa mengatur keberangkatan ustadz di sini. Nanti teknisnya kita bahas di forum ustadz ya. Kemudian Ustadz Fakih ada, nanti kita minta juga nanti memberikan tausiah untuk menyejukkan, membuka pencerahan kepada kita untuk menghadapi besok ya. Ini terkejut dia, saya bilang kenapa mesti saya, kita minta Ustadz Fakih malam ini, karena yang lain-lain udah biasa. Ya kan, ya kita todong terus ini. Kemudian saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi ada orang tua kami di sana, Ustadz Pak Samijo ya,
anak macam hijau di sana itu juga setiap malam bersama saya, Pak Mus dan rekan-rekan Satgas juga, alhamdulillah walaupun nggak sepenuhnya ya, karena sebagian bertugas ya, bertugas. Jadi terima kasih semuanya yang hadir di sini. Arsap Aris juga. Ini tadi pesan ketua jangan di-share langsung ya. Setelah 2 hari 3 hari baru boleh, jangan langsung hari ini, nanti kena penalti kita ya. Jadi pada hari ini, malam ini saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semua. Malam ini saya anggap bapak-bapak ini berinfak waktu kepada kami ya, berinfak waktu kepada kami, meluangkan waktunya kemari berinfak nih ya, diberikan waktunya kepada saya. Ini luar biasa, bukan harta yang kita infakkan, waktu pun bisa kita infakkan karena untuk majelis ilmu ini. Jadi nggak semua yang bisa seperti ini, dan tentu dalam rangka persiapan kita untuk menghadapi hari pesta demokrasi besok. Saya sekali lagi di forum ini menyampaikan bahwa kami dari PKS tentu saja tidak serta-merta kami memohon meminta kepada partai untuk mencalekkan diri. Ini tidak ya. Sekuat apapun kita ingin menjadi caleg dari partai PKS itu nggak bisa ya. Kebetulan salah satu yang baca Al-Quran tadi itu salah satu kader di Kota Medan. Jadi nggak ada yang bisa. Ada yang 25 tahun sudah jadi kader yang selalu aktif, tapi nggak pernah. Nah, contohnya Ustadz Jalil Ritonga itu 25 tahun dia jadi kader PKS, sudah melanglang buana membantu kegiatan-kegiatan PKS, tapi baru tahun ini dia diusung sebagai calon legislatif untuk daerah provinsi Sumatera Utara. Kebetulan saya alhamdulillah 5 tahun yang lalu juga diusung, tapi belum berhasil, dan kali ini diusung lagi ya, dan sejalan dengan forum FKSMM juga mengharapkan ada perwakilan dari sini kemarin. Sebenarnya kalau nggak ada gayung bersambut, saya sudah sampaikan kepada Ustaz Endro, saya tidak mau lagi ya, karena saya berpikiran berat sekali kalau nggak ada persatuan dan kekompakan ini. Apalagi sekarang kita lihat dari desa Semencirim ada 7 calon legislatif dari 16.000 DPT. Nah, ini bisa kita bayangkan 16.000 DPT dibagi 7, kalau sama-sama berperang bertempur, satu pun nggak ada yang duduk. Kalau secara logika dari Mencirim aja, itu 14.000, mungkin kurang lagi. Bagi 7 2.000 nggak duduk lah. Kalau misalnya bagi rata ya 2.000 nggak duduk. Ya, jadi itulah kenapa saya sebenarnya kemarin itu sebenarnya udah enggan gitu. Tapi karena saya berharap, bukan berharap, tapi karena Ustadz Hendro menyampaikan kepada saya, dipanggil saya bahwa Forum Komunikasi Masjid dan Mushola ini ingin ada perwakilan menjadi calon legislatif dari Serdang. Kebetulan PKS memang mengusulkan. Tapi kalau belum ada pernyataan dari forum, saya tolak. Sudahlah, cukuplah saya bilang. Ya. Jadi karena ada pernyataan dari forum, saya pikir inilah peluangnya, kan gitu kan. Makanya saya bersedia waktu itu. Ketika PKS itu mengusung saya langsung terima. Jadi, itu dia sejarah. Bahkan mungkin ada kawan-kawan semalam kalau PKS nggak mengusung, ganti partai, kan gitu. Wah, ini saya akan sama sekali nggak akan mau gitu kalau ganti partai, karena nggak ada partai yang sesolid PKS ini. Kami itu dikontrol setiap seminggu sekali. Bayangkan, setiap seminggu sekali kami ada upah. Dulu Liko ya Ustadz Basori, ini kawan Likonya siapa? Ustadz Nuh, Nah, jadi kami dikontrol tiap seminggu sekali. Di hati ini diluruskan. Anggota dewan yang udah jadi pun begitu, seminggu sekali ada murabinya, ada yang memimpin pembinaan unit pembinaan anggota, namanya UPA, seminggu sekali Pak. Iya, semua betul. Jadi memang di PKS ini nggak sembarangan juga. Jadi kalau sudah seperti itu, makanya itu saya senang. Apalagi sekarang ini saya selalu berada bersama-sama kawan-kawan yang
Ya tentu ini yang hadirnya orang-orang baik semua. Ini yang saya senang, jujur saya bilang. Ustadz-ustadz bersama saya, ya, sampai saya pun digelari ustadz juga, sampai disuruh doa. Ini jadi beban juga sama saya berkawan sama ustadz-ustadz ini. Apalagi sudah di PKS saya kan, panggil ustadz. Jadi orang yang nggak paham, nggak ngerti, oh ada dari PKS tuh ustadz. Bikin doa Pak, makanya seperti surat Jalal semalam, alhamdulillah. Iya, ini gambaran dulu saya sampaikan dulu sebelum kita ke acara puncak. Jadi di PKS itu memang seperti itulah. Saya di samping seminggu saya dikontrol, ini ada apa namanya sistem mereka juga. Apa yang saya lakukan mereka tahu. Jadi itu yang saya senang. Bahkan keluarga saya senang. Jadi saya mau apa gitu. Ya tentu kan kita berpikir mau macam-macam ini. Nah kalau sudah jadi anggota dewan pun, ya kalau ada masyarakat mengadu kepada kita ini, ada pengaduan komplain masyarakat, ini dibahas. Bahkan kalau memang kesalahannya dianggap berat, di PAW. Jadi nggak usah khawatir, nanti lupa Pak Arif. Itu kan itu yang sekarang kita harus hilangkan. Jangan takut saya lupa. Saya juga, ini saya harus sampaikan juga di forum ini, mudah-mudahan Allah aminkan atau malaikat aminkan bahwa kalaupun jabatan ini saya peroleh nanti, saya berharap jabatan ini menjadikan atau bisa mengumpulkan amal jariah untuk saya. Ya, ini saya sampaikan. Karena kalau dengan punya kewenangan, punya kemampuan, ya saya berharap jadi amal jariah, gitu. Kadang-kadang memang berat, ya. Tapi itulah saya kenapa saya suka bersama Ustaz. Selalu ada yang saya lihat kesejukan, kebaikan. Kalau dulu jujur saya bilang, saya kan di pasaran dulu angkot-angkot sini saya ngurus dulu nih, zaman itu masih Sarpet namanya, sarana angkutan desa dulu waktu itu, sama Pak Maneng Bangun. Nah kalau Ustaz Sidik mungkin masih ingat ketika kami datang ke rumah Bangun. Ketika saya 5 tahun yang lalu Pak Sidik yang kita ke sana, Pak Semijo pun ikut itu kalau nggak salah. Saya minta dukungan suara dari beliau. Terus ditengoknya dari partai mana kok PKS? Kenapa PKS kau katanya? Kalau PDIP, ku dukung kau kan gitu dia. Ku jadikan kau katanya. Enggak, ini memang PKS aku saya bilang. Jadi terus macam cerita punya cerita. Ya kalau kau yang minta suara, minimal suara keluarga aku sama kau. Ketika pulang, ya Ustaz Sidik sama Pak Samijo, itu saya kan ke mobil. Saya itu, kalau si Arif minta, jangankan suara, nyawaku diminta Arif itu ku kasih gitu. Orangnya heran, sejarahnya macam mana. Mandat mandor dia itu saya ngurus dulu. Bisa punya mandat mandor angkot itu saya yang memperjuangkan waktu itu. Ya dengan trik strategi lapangan lah, kan kita bilang gitu kan. Itu zaman jahiliyah saya bilang. Ya, jadi tahun 99 saya kecelakaan lalu lintas di depan Kodam. Akhirnya saya dikasih kesempatan lagi, makanya saya pulang ke Sungai Sengkol ini, kan saya putra daerah sini sebenarnya, tapi saya lama di Medan, merantau kemana-mana, pulang kemari, saya lihat musola. Itu musola masjid itu Pak. Saya ukur tanah itu, saya ambil titik tengah. Kalau kita bangun ukuran 10 kali 10 utamanya, tambah teras 13 kemari, yang kena musolahnya itu teras musolah lama. Artinya saya sosialisasikan, presentasikan kepada masyarakat, kita bisa membangun secara bertahap. Kita masih bisa pakai musola ini. Pro kontra waktu itu, uang nggak ada, uang cuma 2 juta kalau nggak salah saya waktu tahun 2001 ya. Jadi akhirnya kasak kusuk akhirnya rapat. Ada saya diangkat jadi ketua BK. Dulu bukan ketua BK, masih ketua Najir ya. Istilah dulu Najir ya. Pro kontra Pak orang tua sini Pak. Ada yang frontal saya nggak setuju. Yang bisa jadi ketua Najir waktu itu harus bisa jadi imam dan khotib. Itu syarat dari orang tua-tua yang dulu. Oh saya bilang saya nggak mengharapkan itu. Saya bilang saya hanya ingin minta dikasih kesempatan sebagai seksi cari dana, itu aja saya bilang. Tapi akhirnya ada Ustadz Nur Rahman Rasad, ya. Uang waktu itu masih zaman dia masih belum menikah pun kalau jumpa saya nggak mau jumpa.
benci kali dia dulu sama saya. Dia sering cerita kok ceramah itu. Sama saya benci kali. Dialah orang pertama mendukung saya. Saya sebagai sekretaris Parit. Waktu itu. Akhirnya saya tunjukkan saya punya kemampuan itu, saya kontak Faisal Tanjung, Pangap dulu, mantan Pangap kan, dikasih 20 juta macam itu. Makanya itu cepat waktu itu. Saya surat pribadi saya sebagai anak pimpinan ABRI juga, saya ceritakan saya tinggal di sini, alhamdulillah dapatlah 20 juta waktu itu, 2001 Pak. Jadi tentu saja dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya jalani, saya diamanahkan menjadi calon legislatif dari PKS. Ini memang nggak mudah. Ya, untuk jadi seperti itu mesti ada dukungan dari warga. Dari warga itu kalau, nah ini estimasinya, suara kalau dapil 4, 3 kecamatan ini, kalau dia yang hadir nanti misalnya 140.000 yang hadir di TPS, ini kan 200-an lebih nih, 3 kecamatan. Kalau yang hadir 130.000 aja, artinya dibagi 9 kursi, itu 13.000 baru bisa duduk satu kursi, satu partai. Nah, siapa yang duduk di situ, itu suara terbanyak dari partai itu. Kan berat Pak, kalau kita mengharapkan kita sendiri yang mencari 13.000 kan berat Pak. Tadi DPT Cirim aja cuma 14.000 kan, itu berbagi lagi. Jadi, tapi PKS sudah punya posisi satu kursi ini. Nah, dari yang pengalaman lalu satu kursi sudah dapat. Tapi siapa orang yang duduk di sana kita belum tahu. Kami di Partai PKS Dapil 4 ini Pak ada 9 caleg. Yang main itu 5. 1 Hendriansah Ustadz, kedua Lasidi, ketiga Singarimbun, keempat saya, kelima Iqbal. Tapi Iqbal kayaknya tahun ini nggak begitu main ya. Jadi sekarang yang 4 orang ini Pak bersaing terus nih Pak untuk mendapatkan kursi pertama itu tadi. Jadi itulah kalau harus 13.000 dia satu kursi lah. Kalau total suara kami yang 9 ini 16.000 berarti 13.000 udah dapat satu kursi. Nah kalau mau kursi kedua tentu harus 30-an ribu kalau nggak salah, 25.000 lebih gitu. Karena ada rumusnya dia 135. Kalau 13.000 satu. Nah sisa nanti kalau kita dapat 30.000, sisanya itu bagi 3. Lebih besar nggak dari perolehan partai lain. Jadi ada kalkulasi rumus dia. Jadi saya kursi kedua aja pun berat kali sebenarnya. Makanya nih memperebutkan kursi pertama dulu lah kalau bisa. Itulah kami bersaing di internal partai kami. Ini kan Lasidi 3 periode kepala desa. Singarimbun itu orang banyak uang. Dan dia sudah berbuat banyak juga. Siapa lagi tadi? Hendriansah Ustadz. Ya sudah kemana-mana ya kan. Nah saya ya tokoh biasa aja di sini. Nah, tapi alhamdulillah pada malam hari ini, makanya kenapa saya bilang sudah berinfak waktu. Memang ya harus. Karena saya bisa bilang infak waktu karena memang bukan harta aja kita infakkan. Waktu Bapak udah diinfakkan malam hari ini untuk menjemput untuk menjemput perubahan ini istilahnya. Karena memang kalau nggak kita jemput rencana perubahan ini nggak akan bisa. Kalau kita hanya menunggu rencana perubahan, tadi udah sampai di WA tadi, kalau Anies menang, ya ongkos naik haji sekian. Raja Arab Saudi akan menyiapkan lahan di sana untuk asrama jemaah Indonesia, kan gitu kan? Itu bisa jadi terjadi. Kalau udah seperti itu, udah fasilitas di sana disiapkan, ya tinggal ongkos pesawat aja. Ongkos pesawat sekarang kalau ke sana PP 14 juta. Itu. Kalau tadi 10 juta mungkin salah juga itu tadi. 10 juta nggak dapat ke sana PP. Jadi, nah itulah pandangan kita. Ya bisa jadi ketika Anies nanti kan ada simpati dari Raja Arab Saudi, orang sana negara kaya. Kenapa? Indonesia mayoritas Islam. Kenapa mereka nggak serahkan satu areal untuk dibangun jadi asrama jemaah haji Indonesia?
kan gitu kan. Kalau Aceh sudah ada hotelnya kan gitu kan, makanya orang Aceh itu gampang dan lebih murah, bahkan berangkat orang Aceh itu dikasih ongkos lagi sama pemerintahnya, di sana dapat lagi. Nah sebenarnya kalau Indonesia dikelola oleh pemimpin yang baik, tadi Ustaz Jul bilang semua bisa. Dari itulah saya ambil bagian ini Pak. Kalau bapak-bapak semua memang sepakat nanti macam mana bisa putra daerah duduk, kita pun sana berjuang Pak. Bukan hanya anggota dewan ini bukan duduk terima gaji, itu bukan anggota dewan namanya, harus siap bertempur gitu. Ya jujur saya bilang, saya di Kabupaten Deli Serdang sudah ke 9 tahun saya duduk sebagai Dewan Pengupahan Deli Serdang. Di Deli Serdang itu ada 21 anggota Dewan Pengupahan, salah satunya itu saya. Jadi setiap tahun sekali itu ya naiknya gaji UMK Deli Serdang itu berapa, kita bertempur. Nggak bisa ego juga, kawan-kawan serikat itu minta 30% naiknya dari gaji, ya tutup semua perusahaan. Nah disitulah kita itu memang bagaimana mengambil keputusan yang terbaik. Begitu juga di DPR nanti. Ya kalau sudah mayoritas non muslim di sana, tentu peraturan-peraturan daerah yang menyangkut Islam kita akan terkerdilkan kan gitu kan. Nah minimal kita anggota dewan yang muslim ini menjaga peraturan-peraturan daerah menyangkut yang mengatur agama, ya kan itu dia. Karena ada 3 fungsi, dia anggaran, legislasi, peraturan, kemudian kontrol, ya kan 3. Jadi malam hari ini saya berterima kasih sekali lagi, ada banyak ustadz yang hadir, kemudian satgas dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di sini. Ya tentu saya nggak bisa membalas ini semua, kalah menang itu nanti urusan Allah, tapi kita sudah berjuang maksimal. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan sama kita apa yang kita inginkan. Jadi saya berharap kalaupun saya jadi nanti Pak, Bapak harus doakan saya supaya jangan melenceng, supaya jadi amanah. Itu yang saya harapkan dari Bapak-bapak semua. Ya kita akan dari Forum FKSM udah selalu sama ya kan gitu kan. Jadi bukan kemenangan saya untuk saya, enggak. Ya saya udah cerita sama keluarga saya, udah saya sampaikan. Ya saya dikontrol untuk yang baik, nggak ada masalah. Gitu. Ya jangan selama ini kita sudah salah, ya saya bilang salah. Kenapa? Memang goyang kita ketika kita memilih pemimpin, kita selalu tidak istiqomah. Kita selalu terpengaruh dengan iming-iming, sehingga yang memimpin negara ini adalah orang-orang yang tidak amanah. Kan gitu dia. Nah ini ada pilihan kita. Pemimpin nomor 1 Indonesia ada pilihan kita. Kenapa kita harus goyang lagi? Para ustadz besar pun sudah punya fatwa. Apa kita ingkar lagi itu? Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, ini kan 2 tokoh besar. Masa kita mau ingkar lagi, kita mau berdebat lagi? Untuk apa lagi? Ya, kalaupun itu keputusan salah, ini udah ustadz besar yang memang sudah diakui kan gitu kan. Kita ikut ulama lah. Jadi kalau bisa ya kita menangkan Anies. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada yang berbeda lagi. Mudah-mudahan satu suara kita untuk kemajuan Indonesia lebih baik lagi nanti ke depan. Ya, amin. Pak Jul ini ya saya apresiasi juga. Dia selalu keras. Ya memang harus begitu memang. Ya kalau ustadz yang bicara keras tapi benar, orang dengar. Tapi kalau ada dasarnya ayat lagi, tapi kita nggak berani sampaikan, jadi sehingga masyarakat nggak paham. Ya kan? Kalau saya menyampaikan itu pasti ada kepentingan saya, karena saya caleg. Tapi kalau ustadz, mudah-mudahan ini jadi amal jariah juga, karena nggak salah pilih. Ya jadi alhamdulillah. Ya sekali lagi kita harus menjemput takdir perubahan. Nah, takdir ini bahasa takdir. Kenapa? Kalau nggak kita jemput takdir perubahan ini, tidak akan diberikan Allah. Betul Pak ya? Kalau kita berpangku tangan aja, nggak kita jemput takdir perubahan ini, tentu ini nggak kita akan peroleh. Ya kita ini
Ini kesempatan saya bicara juga. Selama ini saya nggak berani bicara-bicara seperti ini. Saya menghargai semua pihak. Tapi di sini karena saya anggap ini orang-orang saya sendiri, orang kita semua sama, kita satu tujuan. Saya sampaikan, ya, takdir perubahan yang harus kita jemput. Kalau nggak kita jemput takdir perubahan ini, Allah tidak akan berikan. Ya, jadi negara Indonesia sangat kaya sekali. BPJS kesehatan, saya kasihan. Saya sekarang dikasih jatah untuk hanya bisa mendaftarkan orang yang belum pernah mendaftar BPJS. 1 tahun saya mampu menanggulanginya. Ada program yang saya jemput itu, ada udah 30-an orang yang sekarang diurus. Nah, itu pun waktunya singkat. Jadi informasi-informasi ini kalau saya orang biasa di sini nggak bisa, nggak ada. Tapi kok di sana kita dapat informasi dari dinas sosial misalnya, banyak yang bisa lakukan. BPJS kesehatan luar biasa. Ketika orang tak sanggup membayar, dianggap tunggakan, dihitung terus Pak. Kita dianggap utang pada pemerintah, betul nggak? Ya kan? Kita nggak yang 30 ribu ya, setilas 3 kan? Nggak sanggup membayar, dihitung, dianggap kita utang. 1 tahun berapa? 30 ribu kali 12. Kali berapa tahun, belum lagi dendanya. Saya banyak kali menghadapi kasus yang seperti itu. Pak, tolong Pak, saya kadang-kadang saya kemampuan saya juga terbatas Pak. Tapi kalau cuman di bawah 1 juta, saya tutup aja pakai uang saya. Karena saya yang nolong dia ke rumah sakit. Ada berapa orang saya hadapi kasus yang seperti itu. Jadi kalau PKS menang, insya Allah dihapuskan itu tunggakan-tunggakan itu. Kalau perlu pun nanti kita perjuangkan bebas kesehatan itu. Pendidikan juga harus bebas. Itu program kita secara nasional, bukan program Pak Arif. PKS secara nasional. Pajak kendaraan sepeda motor Pak, itu nggak perlu bayar. Kayak TV dulu, kan dulu kita bayar, orang-orang tua kita bayar TV kan, pajak TV. Zaman berkembang, pemerintah punya kebijakan, zaman Soeharto itu dihapus. Nah ini pajak kendaraan itu kan, kendaraan sepeda motor itu bukan barang mewah ini. Barang yang bisa untuk antar anak sekolah, untuk belanja, kan gitu Pak ya. Itu nggak perlu dibayar pajak itu. Ini kan kita sekarang nih malah dinaikkan, saya dengar kabar lah. Nah, SIM seumur hidup. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita perbaiki. Makanya perubahan. Apa yang kita perbaiki, banyak yang nggak cocok itu harus kita rubah. Anies orangnya berani. Ya. Anies berani orangnya, dia taat peraturan, dia jalankan peraturan. Mau siapa kau kata orang Danau Toba itu, kau siapa kan gitu kan, dia yang penting ku jalankan peraturan. Siapa itu? Luhut. Itu kan mobnya luar biasa itu, Opung tuh. Anies ini reklamasi bukan nggak proyek Cina itu, reklamasi proyek Cina, tapi dia bisa stop dengan dasar peraturan gubernur. Ya, otonomi daerah, peraturan gubernur, nggak ada aturan presiden kesampingkan dia. Inilah yang harus kita pertimbangkan nanti, insya Allah. Mudah-mudahan kita mengawal ini semua, mudah-mudahan ya, jujur saya bilang kita berkeinginan Anies yang pegang peranan sebagai pemimpin negara Republik Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sekali lagi dengan kerendahan hati, terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah. Mudah-mudahan juga saya berharap keluarga kita semua yang hadir ini diberikan Allah kemudahan-kemudahan, ya kan? Diberikan rezeki yang baik dari Allah. Diberikan Allah kita kesehatan, bisa membuat baik-baik yang akan kita lakukan lagi ke depan. Ya. Saya itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon nanti keikhlasan semua ini bisa hadir sini. Mudah-mudahan keikhlasan bapak-bapak semua nanti, karena ini berbeda. Saya pun nggak nyangka begini banyak. Saya tadinya kan saran Satgas ini Pak. Satgas ini sarannya gini-gini. Saya takut mengundang karena ini kan menyita waktu. Alhamdulillah Allah berikan yang terbaik buat pertemuan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan jadi amal jariah. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan, dan nanti saya harapkan ketika kita zikir dan doa, saya harapkan nanti
bisa untuk khususnya saya matikan aja lampunya ya. Saya rasa demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.